Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi nastafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Masyurul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih kembali dipertemukan untuk sama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu kajian mengenai sejumlah atau hadis-hadis tentang hukum fikih, ya, hadis-hadis hukum yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat kita bersyukur pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal ke berapa? Ke-6, ya, Muharram. Kalau kita mengikuti penanggalannya Nahdlatul Ulama, ya, karena jatuhnya awal Muharram itu jatuh pada hari Senin. Tapi kalau kita mengikuti penanggalannya Muhammadiyah, itu hari ini jatuh hari yang ke-7, karena menurut penanggalan Muhammadiyah awal Muharram jatuh pada hari Ahad, ya. Jadi sebagai pengingat, karena bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun min ashhuril hurum. Ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah ada 12, ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang dihormati lebih daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kita saat ini berada di bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram ini juga ada hari yang istimewa, yaitu hari Asyura, ya, dimana kita disunahkan untuk berpuasa. Dan Rasulullah SAW menyatakan, ya, bahwasanya puasa Asyura itu ahtasibu, ya, an yukaffiru as-sanah al-madiyah. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya puasa hari Asyura itu bisa diharapkan untuk menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah itu bisa menghapus 2 tahun, ya, tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sementara untuk bulan Muharram itu memiliki keistimewaan, diharapkan bisa menghapus dosa-dosa pada 1 tahun yang telah lewat. Dan itu berarti akan jatuh pada hari Rabu kalau mengikuti penanggalan Nahdlatul Ulama yang didasarkan kepada ru'yatul hilal, penglihatan bulan, atau mengikuti Muhammadiyah jatuh pada hari Selasa. Nah, ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, bagi yang mampu, mau dan bisa melaksanakan puasa Asyura, sebaiknya dilaksanakan, ya, pada jatuh pada hari Selasa bagi yang meyakini penanggalan Muhammadiyah, atau jatuh pada hari Rabu bagi yang meyakini penanggalan Nahdlatul Ulama, ya. Dan disunahkan pula kita berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ya. Atau 1 hari saja, tanggal 10 Asyura itu juga boleh, ya. Tetapi kalau mau lebih sempurna, mendahulunya dengan 1 puasa, yaitu pada hari Tasu'a, ya. Atau kalau nggak bisa juga 1 hari setelahnya, setelah hari Asyura, itu juga dibolehkan, ya. Jadi ini sebagai pengingat bagi kita semuanya
Mudah-mudahan kita bagi yang dimampukan bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas hadis-hadis tentang yang berkaitan dengan sholat. Nah, kita pada pagi hari ini insya Allah akan memasuki beberapa hadis tentang sifatus sholat, bagaimana tata cara sholat sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita bacakan hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qumta ila sholati fa asbihil wudu'a. Kalau kamu berniat untuk mendirikan sholat, fa asbihil wudu'a, maka sempurnakanlah wudumu. Tsumma istaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah kiblat. Kita kemarin sudah bahas menghadap kiblat itu tidak mesti persis sesuai dengan arah yang benar-benar tepat harus menghadap kiblat. Miring-miring dikit itu nggak apa-apa. Meskipun kemiringan 1 cm saja itu lewatnya sudah jauh. Kalau kita semakin jauh jarak kita dengan satu objek, kalau kita ada kemiringan sedikit saja itu semakin jauh, maka tingkat deviasinya, tingkat penyelewengan dari titik yang semestinya dia tuju itu semakin jauh. Tapi kita tidak dituntut untuk benar-benar persis searah dengan Ka'bah yang ingin kita tuju. Karena memang perintahnya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, bukan persis di titik di mana Masjidil Haram itu berada. Makanya meskipun sekarang ini banyak orang yang melakukan pengukuran masjid sampai benar-benar tepat, itu ya boleh-boleh saja, tetapi kita sebenarnya ghairu mukallaf bihi, kita tidak diwajibkan harus begitu. Jadi kalau miring-miring dikit itu nggak masalah. Dan itu menunjukkan yusrul Islam, kemudahan agama Islam. Fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi salah satu sifat sholat yang pertama tentu ada niat juga, karena itu bersandar pada hadis innamal a'malu binniyat. Fakabbir di sini harus bertakbir. Nah, bertakbir itu para ulama sepakat sighahnya atau redaksinya dengan mengatakan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Harus persis Allahu Akbar. Para ulama mengatakan kalau kita mengucapkan Allahu Akbar dengan ucapan yang keliru, itu bisa membatalkan sholat. Misalnya Allahu Akbar, karena kalau A dipanjangkan itu dalam bahasa Arab artinya pertanyaan ya. Karena Hamzah ketemu Hamzah, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar, itu artinya berarti gitu. Kalau A-nya panjang, itu Allahu Akbar itu salah dan itu bisa membatalkan sholat. Atau di akbarnya tidak tepat, misalnya Allahu Akbar gitu, itu juga bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena kata akbar itu tidak sama artinya dengan akbar. Karena itu hal ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Fakabbir, maka bertakbirlah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan saat itu pula kita meniatkan sholat kita. Meskipun dalam bab masalah niat sudah kita bahas berkali-kali, tidak harus kita melafadzkan niat, tapi dalam beberapa mazhab fikih melafadzkan niat sebelum niat yang dalam hati itu dianjurkan dengan tujuan untuk membantu konsentrasi akal dan hati agar bisa fokus sampai kepada niat tersebut. Ini bab yang diikhtilafkan, bab yang diperdebatkan, diperselisihkan di antara para ulama. Tapi yang pasti niat dalam hati harus hadir. Orang kalau niat dalam mulutnya tapi dalam hatinya tidak ada kesadaran, tidak ada keyakinan yang jelas mengenai apa yang mau dia lakukan, maka tidak sah. Ini. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an.
yang kamu miliki dari Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan tsumma ummal kitab, ya. Kemudian bacalah umul kitab. Jadi maksud yang yang dimaksud dalam kalimat iqra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah apa yang paling mudah yang kamu miliki dari Al-Quran. Itu maknanya dalam Al-Fatihah dalam hadis ini. Dan karena Al-Fatihah itu sendiri merupakan surat yang paling mudah, surat yang paling sudah dihafal oleh masyarakat muslim pada umumnya. Dan dalam beberapa riwayat lain disebutkan faqra bi ummil kitab, maka bacalah ummul kitab. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Tsumarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu merasa tenang, sampai benar-benar rukukmu itu sempurna. Hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar tumakninah dalam keadaan rukukmu. Jadi istilah tumakninah itu adalah satu keadaan di mana seseorang itu berada secara sempurna dalam ibadah itu, dalam aktivitas itu, dalam gerakan itu. Nah, ukurannya apa? Ukuran tumakninah itu kalau dalam mazhab Syafi'i mereka memberikan batasan bahwasanya tumakninah itu standar dengan di mana seseorang membaca zikir yang paling minimum, yaitu membaca subhanallah. Jadi batasan tumakninah itu adalah sejenak di mana seseorang bisa mengucapkan kalimat subhanallah. Kalau kurang dari itu maka dia belum termasuk dikatakan mencapai tumakninah. Jadi kalau kita rukuk misalnya, ya kita rukuk, ya Allahu Akbar ya. Itu kalau kita hanya Allahu Akbar langsung begini lagi, itu seakan-akan kita belum bisa sempat mengucapkan kata subhanallah, ya gitu. Misalnya begini, Allahu Akbar, langsung begini lagi, itu belum dikatakan tumakninah. Jadi harus ada jeda sejenak, di mana dalam jeda itu memungkinkan bagi kita mengucapkan subhanallah. Minimal begitu. Ya. Tsumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah ya. Berdirilah, tegaklah kamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri secara lurus. Jadi enggak boleh kita dari rukuk sami Allahu liman hamidah belum badan belum benar-benar tegak lurus, tapi kemudian kita sudah sujud. Karena perintahnya tsumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Ya, bangkitlah kamu dari rukukmu sampai benar-benar kamu lurus berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan sujudmu. Tadi sama masalah ukuran tumakninah tadi ya. Tsumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk dengan tumakninah juga. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian melakukan hal yang sama lagi, sujud sampai benar-benar tumakninah walaupun sebatas membaca subhanallah ya. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakanlah hal yang demikian itu dalam setiap sholatmu, maksudnya setiap rakaat sholatmu seluruhnya. Akhrajahu sab'atu, hadis ini diriwayatkan oleh imam hadis yang 7, ya, perawi yang 7, wal lafdzu lil Bukhari, dan redaksinya diriwayatkan dari apa yang ada dalam Sahih Bukhari ini. Nah, hadis ini itu asal ceritanya adalah suatu ketika ada seorang sahabat yang namanya Khalad bin Rafi'. Beliau itu datang masuk ke masjid, kemudian beliau sholat dengan buru-buru. Karena sholatnya buru-buru, maka sholatnya itu tidak ada tumakninah. Karena itulah ditegur oleh Rasulullah SAW. Fasallah sholatan waira mujziatin, maka dia sholat dengan sholat yang tidak memenuhi standar yang sah. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW dipanggil itu siapa namanya, Khalad bin Rafi'. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, irji fasolli, kembali kamu dan sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Dengan cara sholatmu yang seperti itu, yang tanpa tumakninah itu, kamu belum menjalankan sholat sebagaimana semestinya.
Kemudian Khalid bin Rafi' mengulangi itu yang kedua kali, tapi kemudian oleh Rasulullah SAW dikatakan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali kamu dan sholatlah kamu karena kamu belum sholat dengan cara sholatmu yang seperti itu. Jadi begitu Khalid bin Rafi' ini mengerjakan hal demikian sampai yang ketiga kali, ya, salah marrat, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, ya, mengajarkan kepada Khalid bin Rafi' hadis yang tadi. Nah, hadis ini menjadi hadis yang sangat penting, ya, karena hadis ini menjadi dasar menurut kebanyakan para ulama bahwasanya apa yang dimuat dalam hadis ini itulah hal-hal yang wajib dilakukan dalam sholat. Di luar itu bukan merupakan kewajiban sholat. Terus kalau misalnya ditanyakan, loh di situ kan nggak ada tasyahud, apakah tasyahud tidak termasuk tidak wajib? Nah, khusus untuk tasyahud, ya, selain itu dijelaskan dalam hadis lain, di sini para ulama menjelaskan di dalam konteks hadis ini itu diketahui bahwasanya sahabat Khalid bin Rafi' itu sudah melakukan tasyahud itu dengan benar, sehingga Rasulullah SAW tidak kemudian mengajarkan itu pada saat itu. Dan hadis ini itu dikenal dengan hadis al-musi'u sholatahu, hadis orang yang keliru dalam sholatnya. Nah, karena orang itu keliru dalam sholat, kemudian Rasulullah SAW mengoreksi sholat itu, maka dalam kaidah usul fikih itu tarkul bayan an waktil hajah la yajuz, meninggalkan, ya, satu penjelasan saat penjelasan itu diperlukan tidak boleh, karena kalau penjelasan kepada satu hal yang diperlukan saat itu bisa mengakibatkan ketidaksempurnaan atau ketidaksahan daripada penjelasan di situ, tidak boleh. Maka apa yang dijelaskan di situ itu menunjukkan hal-hal yang wajib, yaitu tadi mulai bertakbir, ya, tentu takbir itu harus diawali atau dibarengi dengan niat. Kemudian yang kedua membaca Al-Fatihah, ini kewajiban-kewajiban sholat, ya. Kemudian setelah itu rukuk dengan tumak ninah, kemudian iktidal, ya, berdiri setelah rukuk sampai benar-benar lurus seluruh badannya. Ini kewajiban yang keempat, rukun yang keempat. Kemudian yang kelima adalah sujud dengan tumak ninah. Yang keenam itu duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah juga. Yang ketujuh adalah sujud dengan tumak ninah. Dan kemudian yang tadi yang tujuh ini yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada Khalid bin Rafi' tentang hal-hal yang harus dia kerjakan untuk memenuhi keabsahan sholatnya. Sekali lagi tasyahud di situ, dan Rasulullah mengatakan, ya, di situ kemudian dan ulangilah, ya, yang demikian itu fi sholatika kulliha, ya, kerjakanlah yang demikian itu dalam semua rakaat sholatmu itu. Nah, kemudian masalahnya adalah di situ tidak disebutkan tasyahud tadi. Nah, tasyahud itu dijelaskan dalam hadis lain. Selain itu, orang ini, ya, itu sahabat ini, Khalid bin Rafi' radhiyallahu anhu ini, diketahui beliau sudah memahami kewajiban tasyahud dan bisa melaksanakannya dengan baik. Karena itu Rasulullah SAW tidak menjelaskannya dalam hadis ini. Jadi sekali lagi, hadis ini menjelaskan tentang rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam sholat. Dan hadis ini juga mengindikasikan bahwa di luar itu, ya, bukan merupakan kewajiban sholat. Jadi karena itu kita kalau melihat ada posisi, ada cara sholat yang berbeda tapi masih memenuhi 7 hal itu plus tasyahud nantinya itu, maka itu sudah masuk dalam kategori sholat yang sah, ya, ini. Karena itu tidak harus dicela kalau orang tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada yang disebutkan dalam hadis ini. Ini. Nah, para ulama juga mengatakan, ya, anna hadhil arkana la tasqutu jahlan wala sahwan. Rukun-rukun yang tadi itu
tidak boleh ditinggalkan, baik orang itu tidak tahu maupun lupa. Jadi kalau orang lupa atau tidak melaksanakan secara sempurna dari 7 hal yang tadi, maka sholatnya dianggap tidak sah. Seperti tadi, orang misalnya bilang Allahu Akbar gitu, itu tidak sah sholatnya, dan itu harus dikasih tahu. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau orang di masa lalu dia melaksanakan itu, dia baru tahu sekarang, apakah dia harus mengulang seluruh sholat yang lalu? Jawabannya tidak, karena dalam dalam kaidah yang berlaku itu, orang tidak dituntut atas sesuatu yang dia belum mampu mencapainya. Tapi dia sholatnya secara fikih hukumnya tidak sah, tapi dia tidak diwajibkan untuk mengulang seluruh sholat yang dia lakukan dengan cara itu, karena dia belum tahu. Kalau orang ini memang belum tahu. Ini hadis yang pertama ya, terkait dengan rukun-rukun sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, ketika beliau bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mangkibaihi, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ini, jadi sejajar dengan pundaknya. Ini pundak, ini tangan ketika bertakbir. Jadi Rasulullah SAW itu, menurut hadis ini, beliau ketika bertakbir itu menjadikan tangan beliau sejajar dengan pundaknya. Wa idza raka'a, dan ketika beliau ruku, amkana yadaihi min rukbatahi, beliau menopangkan atau benar-benar menggenggamkan ya, memegang dengan kedua tangannya itu dua lututnya. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian Rasulullah SAW meluruskan punggungnya. Jadi rukuk itu dengan meluruskan punggungnya. Nah, terkait dengan mengangkat tangan tadi ya, nanti akan ada sebenarnya hadis-hadis yang lain ya, yang menjelaskan bagaimana cara kita mengangkat tangan ketika kita bertakbir. Dalam hadis ini disebutkan secara tegas bahwasanya Rasulullah SAW itu mengangkat takbir sejajar dengan pundaknya. Tetapi ada sejumlah riwayat lain yang menceritakan cara yang lain, yaitu mengajarkan bahwasanya cara mengangkat tangan itu sejajar dengan furu' udhunai, dengan ujung daripada bagian atas telinga. Jadi begini ya, karena sejajar dengan ujung daripada bagian atas telinga. Dan ada beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan dengan cara yang berbeda. Ada pula riwayat, tapi yang terakhir itu tidak masyhur. Ada beberapa contoh dari sahabat ya, seperti Ibnu Umar itu, atau Umar ya, itu mengangkat tangan hanya sebatas segini saja ya. Tapi yang masyhur adalah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, mereka mengambil jalan tengah dari semua hadis itu. Mereka berpendapat bahwasanya yang paling baik itu adalah mensejajarkan ujung jari ini dengan ujung telinga ya. Kemudian ujung daripada jempol ini sejajar dengan telinga yang paling bawah. Nah, ini pergelangan tangan sejajar dengan pundak. Jadi kira-kira begini ya, begini. Jadi jempolnya ini sejajar dengan ini. Kemudian ujung jari kita sejajar dengan ujung dari telinga, dan pergelangan itu kurang lebih sejajar dengan pundak. Ya, kira-kira begini. Tetapi para ulama yang lain mengatakan, dengan melihat bahwasanya ada banyak riwayat yang berbeda-beda tentang cara mengangkat tangan, karena itu mereka menyimpulkan bahwasanya cara mengangkat tangan saat takbir itu fihi babun muwasa, di dalamnya pintu itu terbuka lebar. Artinya tidak harus begini, tidak harus begitu. Jadi orang bisa memilih yang bagaimana saja yang dia nyaman dan bisa dia lakukan seperti apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Mau begini boleh,
mau begini boleh ya, mau begini juga boleh. Jadi kita diberikan pilihan, tidak harus memilih satu yang harus persis seperti apa dalam satu hadis tertentu. Tapi kita diberikan pilihan untuk memilih opsi-opsi yang tadi. Ya, jadi banyaknya riwayat tadi menunjukkan bahwasanya cara mengangkat tangan dalam takbir itu al-amru fihi tausi' ya. Bahwasanya urusan dalam bab ini itu luas sifatnya. Ya, jadi tidak dipersempit tapi boleh diberikan pilihan-pilihan. Ada orang yang harus begini ya. Ada yang begini. Ya. Ada yang jelas tidak ada dalilnya itu sampai segini. Nah, Allahu Akbar. Itu enggak ada. Tapi kalau masih begini ya atau begini, bahkan ada riwayat itu tadi yang Umar atau Ibnu Umar saya lupa, itu kadang begini doang ya. Sebatas dada saja gitu. Tapi ada juga kemudian yang meriwayatkan memberikan penjelasan bahwasanya kalau takbirnya itu takbiratul ihram, Ibnu Umar itu sampai sebatas pundak atau telinga. Tapi kalau takbirnya takbir yang setelah ruku itu yang cukup boleh dilakukan sebatas dada saja. Jadi kalau takbirnya yang pertama takbir misalnya begini ya atau begini, Allahu Akbar atau Allahu Akbar ya. Allahu Akbar seperti ini lagi, tapi begitu bangkit dari ruku itu cukup Sami Allahu liman hamidah, itu ada riwayatnya. Ya, itu ada riwayatnya. Jadi karena itu dalam hal ini masalahnya adalah kita diberikan keluasan ya untuk memilih mana yang bagi kita itu lebih kita yakini atau lebih nyaman bagi kita. Ini. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau meluruskan punggungnya ketika ruku. Jadi ruku itu harus lurus punggungnya, rata antara kepala dengan pantat kita. Ya. Makanya ada riwayat lain menyebutkan kalau seandainya ya, di atas punggung Rasulullah itu ditaruh segelas air ya atau ditaruh air tidak akan tumpah karena saking lurusnya. Jadi kita berupaya meluruskan antara kepala dengan pantat kita, satu lurus, nggak boleh kepalanya lebih tinggi atau direndahin ya. Jadi ada orang yang rukuknya itu kan direndahkan kepalanya, jadi sampai begini betul ya. Itu nggak apa-apa, tapi yang diluruskan ya. Jadi rata antara kepala dengan pantat kita. Tetapi sekali lagi ya, ini semua bab yang menjelaskan tentang sifat sholat ini dikembalikan kepada hadis yang pertama tadi, yang menjadi acuan bahwasanya yang wajib-wajib itu adalah yang ada di situ. Kecuali nanti ada penjelasan lain yang mewajibkannya. Nah, bagaimana dengan hadis yang menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli? Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Itu perintahnya adalah perintah yang mengindikasikan adanya keutamaan. Jadi orang kalau mau meraih keutamaan salat sesempurna-sempurna mungkin, maka sebisa mungkin dia harus mengikuti tata cara yang persis dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Tetapi jika tidak persis pun, ya, selama dia memenuhi rukun-rukun yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, itu sholatnya sudah sah. Karena itu kalau ada perbedaan ya, itu jangan sampai membuat percekcokan dalam sesuatu yang tidak wajib. Hanya gara-gara beda cara berdiri sedikit atau cara ngangkat tangan, orang sudah saling cela misalnya, itu nggak boleh ya. Yang wajib itu ya tadi. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan beliau ketika mengangkat badan beliau dari rukuknya, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ya. Beliau berdiri lurus sampai seluruh tulang-tulang punggung beliau kembali ke tempatnya. Jadi benar-benar lurus. Enggak Sami Allahu liman hamidah belum lurus sudah turun lagi. Nah, itu keliru. Yang benar sudah harus lurus dulu. Fa idza sajada wa du'a yadayhi wa yura muftarishin wala qabidihima. Dan beliau kalau sujud itu meletakkan kedua tangan beliau, wa yura muftarishin, beliau tidak iftiras. Iftiras itu meletakkan tangan lengan itu di lantai. Ya. Wala qabidihima, dan tidak pula menggenggamnya. Jadi kalau sujud itu sebaiknya jangan gini ya. Jangan meletakkan tangan itu di lantai, tapi diangkat ya.
dalam riwayat lain nanti disebutkan bahwasanya melebarkan sikunya ke samping. Itu begini ya, kurang lebih ya. Posisinya begini, bukan mendeprokkan meletakkan lengan itu di lantai, tapi diangkat kemudian dilebarkan ke kanan. Ke sisi masing-masing ya. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlahil qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung kaki beliau ke arah kiblat. Jadi kaki-kakinya itu ya, kalau sujud kaki-kakinya itu ditekan betul ya, sehingga menghadap kiblat. Jadi kalau kita begini, ini benar-benar diginiin ya. Jadi bukan begini, diangkat misalnya atau hanya gini aja itu tidak tepat ya. Kalau Nabi itu ditekan karena sehingga dengan ditekan itu jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Ini ya, wastaqbala bi atrafi asabi rijlahi al-qiblata, dan beliau menghadapkan ujung-ujung daripada jari-jari kaki beliau ke arah kiblat. Nanti ada riwayat ya, kalau Nabi itu menggabungkan tumitnya, merapatkan tumitnya. Tapi ada pendapat yang lain justru harus melonggarkan kakinya. Ini ikhtilaf yang juga harus kita pahami ya. Bahwasanya dalam sujud itu Nabi diriwayatkan beliau merapatkan tumitnya. Jadi rapat ya, bukan direnggangkan. Ya, kalau kita sujud itu kaki kita itu dirapatkan begini. Ya. Ini riwayat tapi banyak juga ulama yang berpendapat direnggangkan karena ada riwayat yang lain yang begitu. Nah, ini satu ikhtilaf yang perlu kita ketahui juga. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Dan ketika beliau duduk pada rakaat kedua atau pada dua rakaat ya, jalasa ala rijlihil yusra. Maksudnya duduk di antara dua sujud maupun duduk di tahiyat yang dua rakaat, beliau duduk di atas kaki beliau yang kiri, wa nasobal yumna, dan mendirikan kaki yang kanan. Jadi duduknya duduk iftirosh namanya ya. Jadi kalau duduknya itu duduk di antara dua sujud atau duduk di tasyahud di dua rakaat, itu beliau duduk dengan cara iftirosh. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirati, ketika beliau duduk pada rakaat yang terakhir, maksud tasyahud untuk rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasobal ukhra. Ya, beliau mendahulukan atau memajukan ya, dengan ke samping kaki kiri beliau dimasukkan ke bawah kaki yang kanan, wa nasobal ukhra, dan mendirikan kaki yang satunya lagi, yaitu satu kaki yang kanan maksudnya, wa qa'ada ala maq'adihi, dan beliau duduk di atas tempat duduknya. Jadi kalau menurut riwayat ini, kalau kita duduk di tasyahud yang dua rakaat itu duduknya duduk iftirosh ya. Tapi kalau di rakaat yang terakhir itu duduknya duduk tawarruk, yang meletakkan pantat kita itu di atas lantai. Bisa diketahui kan Pak ya, cara duduk iftirosh maupun tawarruk. Tetapi ya, dari hadis yang sama pula itu dalam mazhab Syafi'i memahami dengan cara berbeda. Karena disebutkan pada kalau tasyahudnya tasyahud terakhir itu duduknya duduk tawarruk, maka kalaupun sholatnya dua rakaat, sholat subuh misalnya atau sholat rawatib misalnya, maka duduk yang terakhir itu dianggap sebagai duduk yang terakhir, maka tetap duduknya tawarruk. Nah, itu yang sering kita lihat perbedaan tuh. Di antara kita itu kalau sholat subuh misalnya tasyahud akhir itu apakah duduknya duduk iftirosh ya, dengan cara meletakkan pantat kita di atas kaki kiri kita, kemudian menegakkan ya, kaki kanan kita ditegakkan ya, bukan diselempengkan ya. Jadi yang tepat itu kaki, kalaupun kita mau duduk iftirosh itu kaki kanan kita ditegakkan, berdiri, bukan begini atau begini misalnya. Ya kalau sakit ya nggak apa-apa, namanya juga bisa kan. Toh ini juga sunnah, ini juga bukan wajib. Kalau bisa itu ditegakkan, ini ditegakkan.
disunatkan. Ini tawarruk. Maaf ini iftirosh ya. Tapi kalau tawarruk yang begini, meletakkan pantat itu di tempat duduk di lantai. Ini ya, jadi ini ada ikhtilaf juga. Kalau kita sering lihat ada orang sholat subuh di tasyahud itu duduknya duduk yang iftirosh. Ya, itu berarti mengikuti pendapat kebanyakan di mazhab Hanabilah ya, Hambali dan orang-orang Salafi khususnya. Tapi kalau yang dalam mazhab Syafi'i itu tasyahud di rakaat terakhir dari sholat yang 2 rakaat itu tetap menggunakan cara tawarruk. Itu ikhtilaf yang masyhur dan tidak masalah ya. Masing-masing mengacu kepada dalil yang sama tapi cara memahaminya yang berbeda. Jadi tidak perlu membuat percekcokan atau pertentangan ya. Ini. Dan ini juga sunnah ya. Orang misalnya duduk di tasyahud pertama pun dengan cara tawarruk pun ya ada masalah juga, nggak akan membatalkan sholat. Tapi kita berupaya untuk semaksimal mungkin mencontoh cara sholat Rasulullah SAW agar kita mendapatkan kesempurnaan daripada sholat itu. Ya. Masbuk. Nah kalau seperti itu, kalau saya pribadi lebih cenderung mengikuti imam. Karena apa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam karena liyutamma bihi, agar dia diikuti seluruh gerakannya. Makanya saya pribadi memilih ya, kalau kita misalnya sholat maghrib, saya datang pada rakaat yang kedua. Ya, rakaat kedua imam sudah saya datang pada saat imam sudah rakaat kedua. Artinya ketika imam duduk tasyahud yang kedua, tasyahud yang terakhir, kan pasti imam akan duduk tawarruk, ya toh? Nah, saya sebagai makmum, apakah saya akan duduk iftirosh atau tawarruk? Saya pribadi memilih duduk tawarruk seperti duduknya imam. Kalau saya tahu imam itu duduk tawarruk, maka saya akan duduk tawarruk. Tapi itu juga tidak wajib juga. Mau duduk iftirosh juga nggak masalah juga. Tapi karena ada hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bi, imam itu dijadikan imam agar dia diikuti, ya kita ikuti imam. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya pribadi memilih, makanya kalau saya masbuk imam tasyahud terakhir, saya akan duduk tawarruk. Ya. Meskipun sekali lagi duduk iftirosh pun nggak ada salahnya juga. Itu jelas Pak ya. Itu ya. Ini hadis ini menambah penjelasan mengenai beberapa tata cara sholat. Kemudian yang berikutnya wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Abu Thalib radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza qama ila sholati qala, bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau berdiri untuk sholat, beliau di awal yang sholat beliau mengucapkan doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi sampai akhir daripada doa itu. Nah, hadis ini ya menjelaskan tentang doa iftitah. Dalam doa iftitah itu ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Kadang-kadang Nabi disebutkan mengatakan membaca doa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati itu. Kadang-kadang membaca Allahumma ba'id baini. Kadang-kadang membaca subhanakallahumma. Ya. Jadi setidaknya yang masyhur itu ada 3 cara kita membaca doa iftitah. Nah, masing-masing itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh memilih salah satunya. Namun menurut pendapat ulama yang lebih masyhur, lebih tepat itu adalah paling baik bagi kita untuk kita mengganti-ganti doa sholat itu sebagaimana Rasulullah SAW membaca doa itu secara bergantian. Kadang-kadang membaca wajjahtu wajhiya, kadang-kadang membaca ba'id baini, Allahumma ba'id baini, kadang-kadang subhanakallahumma. Ya. Ini yang paling baik itu adalah kita membacanya, kadang-kadang membaca ini, kadang-kadang membaca itu. Kalau kita kan selama ini mempersepsikan kalau wajjahtu wajhiya itu orang NU, kalau ba'id baini orang Muhammadiyah. Itu kan. Nah, itu enggak benar ya. Orang NU pun sebaiknya harusnya kalau dia sering baca wajjahtu wajhiya, sekali-kali lah baca ba'id baini. Biar sementara jadi orang Muhammadiyah sebentar.
Atau orang Muhammadiyah sama juga ya, biasanya baca bait-bait ini sekali-kali baca wajah wajih ya, karena ada hadisnya juga. Ya, memang ada di sini Ibnu Hajar ya menyebut bahwa wajah wajiyah itu diriwayatkan dalam konteks sholat malam. Tapi ternyata menurut para muhakkik ya, para orang-orang yang meneliti lebih lanjut mengenai hadis itu, ternyata hadis itu tidak khusus untuk sholat malam. Jadi dalam sholat fardu pun Rasulullah SAW kadang-kadang membaca wajah wajiyah. Kadang-kadang pula membaca Allahumma ba'id baini. Kadang-kadang membaca subhanakallahumma. Ya, itu paling pendek yang subhanakallahumma itu ya. Itu saya paling sering baca itu karena paling pendek. Khususnya kalau kita sholat jamaah, karena biar ngejar agar kita selesai baca iftitah. Imam mulai Al-Fatihah itu kita sudah selesai baca iftitah. Jadi tinggal konsentrasi untuk mendengarkan membaca mendengarkan Fatihahnya imam itu ya. Ini hadis ini tidak perlu saya baca lengkap, tapi memberikan penjelasan tentang beberapa jenis atau macam daripada bacaan iftitah ya. Kemudian hadis yang berikutnya tadi tentang subhanakallahumma bihamdika ya. Jadi ada juga doa subhanakallahumma, iftitah itu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Awalnya mirip doa kafaratul majlis tapi tengahnya berbeda. Jangan keliru dengan membaca kafaratul majlis ya. Ini subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu bisa cuma sedikit doang. Atau kita lagi buru-buru tapi tidak ingin kehilangan sunnah, baca doa iftitah yang ini. Subhanakallahumma bihamdika ya wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sudah selesai. Dan itu memenuhi standar daripada bacaan iftitah itu. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini. Kemudian hadis-hadis yang berikutnya adalah hadis-hadis tentang membaca Al-Fatihah. Ini kita tidak bacakan hadisnya, tetapi secara umum penjelasannya adalah membaca Al-Fatihah itu beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah SAW itu memulai Fatihah beliau dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya membaca Al-Fatihah itu ya, menurut beberapa riwayat itu tidak dengan mengeraskan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu para ulama sebagian berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Karena banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu memulai sholatnya, maksudnya memulai membaca Al-Fatihah itu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dikeluarkan, lantas mana ayat yang ke-7? Itu di pemotongan ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Sebenarnya ghairil maghdubi alaihim itu ayat yang ke-7. Nah, makanya dari itu bagi orang-orang yang meyakini Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka biasanya mereka lebih suka memutus di ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Baru ghairil maghdubi alaihim dimulai dari awal lagi. Mengapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW itu biasa berhenti pada setiap ujung ayat. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah atau baca ayat-ayat manapun, itu sebaiknya diputus pada setiap akhir ayat. Ya. Sunnahnya begitu, enggak begitu ya enggak kemudian batal sholatnya enggak, tapi tidak memenuhi tuntunan sunnah. Jadi misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu tidak sunnah. Karena Rasulullah itu senantiasa berhenti inda ru'usil ayat. Beliau itu senantiasa berhenti pada setiap ujung daripada ayat. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim titik, Ar-Rahmanirrahim titik, bukan Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin. Boleh, tapi tidak sunnah sebenarnya, tidak nyunnah. Yang nyunnah itu berhenti setiap
titik ujung daripada ayat. Tetapi bagi yang meyakini siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim ayat 7, mereka akan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Nah, bagi kita yang meyakini bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari ayat Al-Qur'an, ayat surat Al-Fatihah, maka artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat sampai waladdallin, maka sebaiknya dilanjutkan terus, tidak berhenti. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, begitu ya. Ini pula terjadi ketika kita membaca surat yang lain. Rasulullah itu senantiasa berhenti pada setiap ujung ayat. Misalnya, bagaimana cara kita membaca yang baik di surat itu, misalnya surat Al-Ma'un. Apakah kita harus melanjutkan ketika kita membaca fawailul lil musallin, sebaiknya berhenti, atau sebaiknya lanjut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun? Karena ada orang berargumen kita sebaiknya dilanjutkan. Kenapa? Karena kalau kita membaca fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, itu maknanya belum selesai. Maka diharuskan menyambung dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu berhenti inda ru'usil ayat, Nabi itu senantiasa berhenti pada setiap akhir ayat, maka sebaiknya kita berhenti. Dan saya memilih yang itu. Jadi kalau saya baca surat Al-Ma'un misalnya, saya akan baca fawailul lil musallin, berhenti. Baru lanjut alladzina hum an sholatihim sahun. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu ayat itu berhenti pasti dengan hikmah. Meskipun maknanya seakan-akan belum selesai. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk memberikan efek kejut bagi orang yang mendengarkan. Tentu bagi orang yang paham ya. Ketika mendengar fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang mereka akan kaget, loh, orang yang sholat celaka dong. Baru dijelaskan setelahnya alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi dia benar-benar memperhatikan kandungan makna itu. Jadi meskipun dia sholat, kalau dia lalai dari sholatnya, dia termasuk orang yang celaka. Hikmahnya di situ. Yang nggak boleh itu kalau kita membaca fawailul lil musallin, berhenti, sudah. Kalau kita pergi, nggak nyambung lagi, nah itu yang keliru. Tapi kalau berhenti kemudian untuk dimulai ayat yang berikutnya pada saat itu juga, maka itu yang sesuai dengan sunnah sebenarnya. Itu ya. Ini membaca Al-Fatihah. Ini wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Ya, beliau kalau walam yusawwidhu walakin baina dzalika. Kalau rukuk beliau tidak mendongakkan kepalanya, juga tidak mendingklukkan lebih rendah kepalanya, tapi baina dzalika, jadi lurus tadi ya. Ini hadisnya tidak perlu kita baca karena beberapa kandungannya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ini. Kemudian hadis yang berikutnya tentang masalah Fatihah lagi masih ya ini ya. La sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu mempunyai sholat, tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholatnya liman lam yaqra' bi ummil Qur'an, bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an. Di hukum Fatihah itu wajib bagi orang yang sholat, khususnya orang yang jadi imam atau sholat sendiri. Itu mayoritas ulama sepakat bahwa membaca Fatihah itu wajib. Yang menjadi perdebatan adalah bagaimana hukum membaca Al-Fatihah ketika dia menjadi makmum imam yang membaca Al-Fatihah dengan keras, membaca surat dengan keras, membaca Al-Quran dengan keras. Ada yang mengatakan kalau dalam mazhab Syafi'i tetap wajib membaca Al-Fatihah. Namun sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah karena dia kewajibannya adalah mendengarkan imam. Ya, ini.
Nah, orang yang wajib mengatakan wajib membaca Fatihah meskipun orang itu menjadi makmum di sholat yang jahriyah, mereka bersandar pada riwayat ya yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, di mana disebutkan di situ la'allakum taqra'una khalfa imamikum, kalian membaca di belakang imam kalian. Jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am, betul kami membaca di belakang imam, maksudnya waktu berdiri di rakaat jahriyah. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Janganlah kalian baca kecuali Fatihah, kecuali surah Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena salat itu tidak sah bagi orang yang tidak membacanya. Jadi sekali lagi, bagi orang yang bermakmum kepada imam yang membaca bacaan dengan keras, maka menurut satu pendapat dia tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang lain mengatakan tidak, karena ada hadis lain yang menunjukkan mereka tidak perlu membaca Al-Fatihah, yaitu fa inna qira'atal imam qira'atun lahu. Karena bacaannya imam itu sudah menanggung bacaannya. Atau kalau ada juga yang menjadikan dalil dari ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Dan ketika dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka dengarkanlah dan perhatikanlah la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Menurut tafsir Ibnu Abbas itu wa hadza fi shalah atau wa dzalika fi shalah, dan itu adalah maksudnya dalam keadaan sholat. Ini jadi perbedaan itu, kalau kita misalnya lagi sholat, ada orang samping kita, kalau kita biasanya nggak baca Fatihah, kalau imam baca keras, ada orang baca Fatihah, ya udah berarti dia ngikuti pendapat yang pertama, yang mengatakan wajib tetap baca Fatihah. Kalau kita misalnya biasa baca Fatihah, di samping kita kan orang diem aja, hanya mendengarkan imam, itu juga ada pendapat yang demikian. Jadi ini satu perbedaan pandangan yang tidak perlu dipermasalahkan, karena masing-masing ada dalilnya yang cukup kuat ya, dan masing-masing ada ulama-ulama yang berpendapat demikian. Ini masalah Al-Fatihah. Ya, silakan. Monggo, Pak. Ya, itu juga sudah dibahas Pak di dalam pembahasan mengenai doa iftitah ketika menggunakan yang wajah tu wajhiyah tadi. Nah, ini para ulama mengatakan, menjelaskan ya, bahwa wa ana awwalul muslimin itu tepat jika dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah memang orang yang paling awal, paling terdepan sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini dijelaskan ya. Dalam riwayat pun, bukan hanya dalam Quran, dalam riwayat pun ya, dalam Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i, itu riwayatnya dalam Sahih Muslim dan Abu Dawud, dalam satu riwayat itu disebutkan Nabi itu membacanya wa ana awwalul muslimin. Tetapi para ulama menjelaskan begini, faqad kana Rasulullah SAW huwa awwalul muslimin alal itlaq. Rasulullah kalau membaca itu, maka tepat bagi beliau membaca itu, karena apa? Beliau memang benar-benar awalul muslimin ya, orang yang terdepan, orang paling pertama sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa binisbati li ghairihi, adapun bagi selain Rasulullah, falyaqtasir ala wa ana minal muslimin. Bagi yang lain, kita ini yang paling tepat membaca wa ana minal muslimin, dan saya adalah termasuk golongan
orang-orang yang berislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain ada riwayatnya kalimat wa ana minal muslimin, selain itu argumentasinya adalah kita tidak tepat mengatakan wa ana awwalul muslimin, saya orang yang terdepan dalam berislam. Siapa Anda? Gitu. Jadi kalau kita lebih tepat membaca wa ana minal muslimin, bukan wa ana awwalul muslimin, meskipun dalam beberapa riwayat Nabi mengucapkan wa ana awwalul muslimin. Jelas Pak ya? Ya. Yang lain? Ya. Oke, berikutnya bab tentang membaca amin. Ini sudah nggak perlu kita bahas karena kita semua sudah paham ya dan sudah biasa membaca amin selesai surat Al-Fatihah. Kemudian ini juga di sini disebutkan hadis riwayat Ad-Daruqutni ya, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'tumul Fatihata," kalau seandainya atau sekiranya ketika kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha, karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah itu. Ini hadis yang dianut oleh kalangan mazhab Syafi'i ya, ini. Ya. Ya, khusus untuk amin itu sebaiknya kita bisa membersamai imam. Karena ada hadisnya ya, kalau makmum itu yuwafiqu muwafaqah ya, dengan bacaan aminnya imam itu malaikat akan ikut mengamininya. Ya. Itu jadi sebaiknya kita bersama dengan imam. Dan saya pikir ini tidak sulit ya. Begitu imam waladhdallin itu secara otomatis amin dan itu bisa bersama dengan imam. Jadi bersama Pak, jelas Pak ya. Jadi tidak ada jeda antara aminnya imam dengan aminnya makmum ya, karena memang ada dalilnya bahwasanya justru yang diutamakan, dianjurkan adalah makmum itu membaca amin itu bersamaan dengan imam ya. Ya, kalau amin itu ada memang cara baca, ada dua cara baca. Boleh amin, boleh amin. Dua-duanya bisa. Ya. Jadi ada riwayatnya itu bisa amin itu bisa atau amin juga bisa. Tapi umpama pun salah karena ini sunnah, jadi nggak masalah. Ya. Nggak seperti takbir. Kalau takbir itu karena dia rukun, dia harus persis. Ya. Tidak boleh ada yang salah. Kalau Allahu Akbar tadi itu keliru dan salatnya bisa tidak sah. Itu. Kalau amin itu boleh diucapkan dengan amin atau amin ya. Dan kalaupun salah misalnya itu tidak membuat sholat kita menjadi tidak sah. Ya. Ya. Kalau Allahu Akbarnya itu saat takbiratul ihram, ya, maka itu jelas membatalkan sholat. Ya sebaiknya kita bisa menegurnya atau mufarokoh. Ya. Kalau kita di tempat yang tidak kita mengenalnya, misalnya di jalan gitu ya, kita bermakmum sama orang, ternyata waktu takbir sudah Allahu Akbar, gitu. Kita mufarokoh saja, niat sholat sendiri. Tapi kalau kenal ya bisa dicolek aja dari belakang Pak, keliru Pak. Gitu. Ya karena itu salah ya. Sama dengan hal-hal yang lain. Kalau kita melihat imam batal misalnya, kita tidak meyakini imam batal, kita melakukan apa yang disebut dengan mufarokoh. Ya. Kita berpisah dari jamaah itu. Kita berniat dalam hati bahwa kita memisahkan diri dari jamaah itu. Gerakannya masih bersamaan, tidak masalah, tapi hati kita sudah memisahkan diri dari jamaah itu. Mufarokoh namanya. Itu jelas Pak ya? Ya.
Kemudian berikutnya tentang ini suruh jam berapa? Sudah. Dikit lagi ya sambil nunggu bagi yang sholat udah terbit. Udah 10 menit ya. Oke. Ya, mungkin barangkali itu saja ya kalau memang sudah harus kita selesaikan kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang jarang kita ketahui tapi penting juga ya, itu mengenai kita membaca surat ya. Membaca surat itu sunnahnya adalah harus berurutan sebagaimana urutan mushaf, meskipun ini tidak wajib. Jadi kalau kita membaca dalam sholat, misalnya rakaat pertama kita membaca Alam Nasroh, kemudian rakaat kedua membaca 1 ayat atau 2-3 ayat dari surat Al-Baqarah, itu kita tidak nyunah. Kadang-kadang kita mendengar ya, kita tuh nggak enak kalau mendengar ada satu imam misalnya di rakaat pertama membaca misalnya satu surat di juz amma. Kemudian rakaat yang kedua mengambil ayat di bagian-bagian awal Al-Quran. Nah itu nggak nyunah. Karena seluruh hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW membaca surat setelah Al-Fatihah itu selalu yang di urutan awal dari mushaf itu selalu didahulukan sebelum yang berikutnya. Misalnya ketika Rasulullah SAW sholat Jumat itu membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dengan Al-Ghasyiyah, selalu Al-A'la didahulukan sebelum Al-Ghasyiyah karena urutan mushafnya demikian. Membaca di sholat subuh, Nabi itu kalau sholat subuh di hari Jumat itu senantiasa membaca surat Hamim Sajdah di rakaat pertama, yang kedua surah Al-Insan, bukan surat Al-Kahfi. Jadi urutan membaca surat setelah Al-Fatihah itu sebaiknya mengikuti urutan dalam mushaf, tidak dibalik-balik. Ya, meskipun ini tidak membatalkan sholat. Kalau ada orang misalnya di rakaat pertama membaca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, ya sah-sah saja, sholatnya sah, tapi itu tidak sunnah. Yang sunnah itu adalah mendahulukan, sekali lagi mendahulukan apa yang disebutkan terdahulu dalam mushaf dan mengakhirkan apa yang diakhirkan dalam mushaf. Itu ya. Dan ini beberapa imam saya melihat tidak melakukan ini ya. Meskipun sekali lagi kita tidak boleh mencelanya karena ini bukan hal yang membatalkan sholat atau bukan yang wajib begitu, tapi ini adalah hal yang sunnah ya. Sebaiknya kita membaca seperti itu, mengurutkan sesuai urutan yang ada dalam mushaf. Nah, bagaimana kalau kita mungkin dalam beberapa surat nggak yakin betul ya, nggak masalah. Misalnya antara At-Takatsur sama Al-Qari'ah itu duluan mana? Nah, kita mungkin nggak hafal ya, udah nggak masalah. Tapi kalau kita yang tahu pasti, kita ketika mau membaca itu ingat betul bahwa surat tertentu itu lebih mendahului di mushaf dibanding surat yang lain, maka kita seharusnya membaca yang awal itu didahulukan dalam rakaat pertama, yang berikutnya baru dibaca berikutnya pada rakaat yang kedua. Itu. Kemudian di antara sunnah pula adalah memanjangkan yang pertama dan membaca yang kedua lebih pendek. Itu juga bagian dari sunnah. Meskipun tidak selalu, dalam keadaan-keadaan tertentu itu tidak mesti persis. Misalnya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah itu panjangan Al-Ghasyiyah dikit, tapi itu gak masalah karena jaraknya sedikit. Tetapi hampir seluruh riwayat yang menyebutkan Nabi membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah itu hampir semuanya yang pertama itu lebih panjang dibanding yang kedua. Karena itu di antara sunnah kita membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah itu adalah yang pertama sebaiknya lebih panjang dibanding yang kedua. Itu meskipun kalaupun mirip-mirip lebih panjang dikit yang kedua itu tidak masalah. Tapi kalau terlalu panjang yang kedua, yang pertama jauh lebih pendek itu tidak nyunah. Itu mengenai bacaan surat. Ini mungkin barangkali ini saja yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, dan ini mungkin adalah
kajian Bulughul Maram yang terakhir ya untuk pagi subuh ya, karena mungkin nanti pada pekan kedua berikutnya akan diisi oleh atau diisi dengan tema yang lain ini. Jadi kita dengan ini kita selesaikan kajian Bulughul Maram kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji selama beberapa waktu lalu sampai hari ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita mengenai bagaimana cara kita beragama ya, mengikuti petunjuk dan arahan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga cara beragama kita, cara berislam kita lebih sebaik dan lebih sempurna sebagaimana diharapkan kepada kita untuk mencontoh Rasulullah SAW. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.